Halo teman-teman ya. Hadir lagi untuk jawab pertanyaan dari salah satu teman kita ya. Ini untuk mencerahkan diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua yang selaras dengan energi saya ya. Yang tidak selaras boleh skip ya. Oke, di sini ada komen. Maka dari itu, jika keterpurukan dan keburukan datang dan dijalani dalam kehidupan, sudahkah disyukuri? Nah, kemarin saya bicara tentang penerimaan. Ya, biasanya orang itu, kebanyakan itu hanya mau menerima yang enak-enak saja, yang happy-happy saja, yang senang-senang saja. Sedangkan dia mensikapi sesuatu yang datang yang menurut dia tidak enak, tidak bikin happy, itu dengan penolakan. Bisa penolakan secara fisik atau penolakan secara energi. Ada energi penolakan di situ. Gitu. Atau energi pengingkaran juga bisa. Nah, di sini saya mau membahas ya. Namanya mensyukuri apapun, termasuk hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, itu bukan berarti kita syukur di mulut, bukan ya. Tapi tentang mindset kita yang dirubah, yang tadinya itu kenegatifan, yang sebelumnya itu berupa kenegatifan ya, dianggap sebagai hal yang tidak menyenangkan, itu kita bisa rubah menjadi hal yang bisa menjadi pemantik untuk hal-hal yang positif di dalam diri kita, yaitu dengan penerimaan tadi ya. Penerimaan, oke, saya terima fakta ini, gitu kan ya. Nggak perlu teriak-teriak, nggak apa-apa, dalam hati, oke, no problem, faktanya begini. Dengan misalnya ketipu, dengan peristiwa ketipu ini atau dibohongin ini ya, itu kan sepertinya tidak enak kalau dilihat langsung ya, atau dilihat dengan pikiran negatif, itu kan hal yang merugikan, hal yang tidak enak. Tapi karena kita merubah mindset kita dari sudut pandang lain yang lebih positif, kita mengatakan ke dalam diri kita, oke, ini melatih diri saya untuk pelepasan, latihan kerelaan ya. Latihan untuk pemaafan. Jadi dengan kejadian itu dia masih mampu untuk, oke, saya maafkan, gak apa-apa, saya maafkan, semoga dia sejahtera, semoga dia sehat. Kita masih mampu memblessing. Terima kasih, ini sudah menjadi pemantik di dalam diri saya untuk mampu melakukan pelepasan, unconditional love ya, cinta kasih tanpa syarat ya, memblessing orang yang sudah merugikan kita. Melatih kita untuk pemaafan ya. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan seseorang. Ini dalam rangka kita melepaskan tumpukan negatif energi biar tidak mengendap di dalam diri kita. Ini menguntungkan kita ya. Jadi kita lepas dari kenegatifan itu. Jadi tidak ada dendam lagi, tidak ada kebencian lagi, tidak ada omongan yang ngomel-ngomel, ngedumel lagi, nggak ada. Oke, faktanya seperti ini, saya terima dengan jantan gitu ya. Saya jantan, saya akui fakta ini, faktanya memang dia bohongin saya, faktanya memang nipu saya. Oke, no problem. Semoga dia selalu sehat, semoga sejahtera, semoga mendapatkan rezeki yang baik, yang banyak. Kita doakan. Jadi apa yang tadinya itu dianggap sesuatu yang negatif, sesuatu yang tadinya itu dianggap tidak enak, kita bisa merubahnya menjadi sesuatu yang positif, menjadi pemantik untuk menghidupkan
energi positif di dalam diri kita, mengobarkan energi positif dalam diri kita. Yang tadinya mungkin energi kita tidak terlalu tinggi, ya, dengan kita melakukan unconditional love, dengan kita melakukan tadi penerimaan, energi kita jadi frekuensinya tinggi. Dengan frekuensi tinggi itu, otomatis muka kita juga terang, ya. Hal-hal yang kita anggap ajaib, ya, mujizat, itu akan berdatangan ke dalam diri kita. Keberuntungan, intinya hal-hal positif itu akan mendekat ke dalam diri kita. Beda kalau Anda, ini pingin gontok-gontokan, mukanya kan udah serem nanti. Ngomel-ngomel terus, marah-marah, maki-maki orangnya, mukanya serem, auranya nggak bagus. Beda dengan ketika kita lepaskan kenegatifan itu dari dalam tubuh kita, kita menjadi ringan, menjadi enteng, mukanya jadi cerah ceria, ya. Tidak ada dendam, tidak ada benci, yang ada cinta kasih tanpa syarat, yang ada adalah penerimaan, yang ada adalah latihan pelepasan, ya. Tidak melekat lagi terhadap materi yang kita miliki, kan ditipu, dibohongin, udah lepasin, ya, berarti kita latihan pelepasan. Jadi ini yang saya maksud, kita merubah kenegatifan menjadi pemantik hal-hal yang positif yang kita bisa bangkitkan dari dalam diri kita. Ini banyak yang tidak tahu, ya. Makanya ini saya sharing ke teman-teman, ya, supaya teman-teman juga tahu, gitu, ya, gitu. Jadi yang tadinya suka penuh kenegatifan ketika ada hal-hal yang dianggap tidak enak datang, rubah sudut pandang kita. Kuncinya di situ, penerimaan, dan rubah sudut pandang kita dari sisi yang positif. Nah, di situ teman-teman akan merasakan bahwa hidup teman-teman mulai berubah. Oke, selamat mencoba.